kakak tuh kalau nggak belajar tuh kayak gelisah gitu sebenarnya. Oh, ada orang gitu ya. Ada orang gitu ya. Pernah nggak sih belajar tapi kayak nggak ngerasa dapat apa-apa gitu? Cerita aja sambil ngomong gitu sama diri kalian biar kayak asik gitu loh. Yes. Ngomong sama soal. Kalau mau bangun datar, bangun ruang bisa mau gini-gini juga nggak apa-apa. Kan nggak ganggu juga kalau ujian kan. Kamu bayangin sambil pakai tangan kayak bola gini gitu. Oh gini ya. Oh gitu. Buktiin ke mereka kalau aku tuh bisa. Jadi pembalasan kalau sama prestasi tuh Keren Kenapa? banget, keren. daripada jahat dibalas jahat kan nggak baik. Nggak Iya. boleh. Jahat dibalas sama prestasi wah langsung diem itu dia. Daun salam obat naik darah. Cakep. Ambil pinang jangan sampai jatuh. Ucap salam tanda kita bersyariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Surya. Kembali lagi di podcast Surya Menyapa. Apa kabar semua sama pandemi ini? Semoga sehat walafiat ya. Nah, jadi hari ini saya ada pantun nih untuk pembukaan podcast hari ini. Pergi haji pasti ke Padang Arafah. Cakep. Di Padang Arafah bermunajat kepada Ilahi. Izinkan saya, Falih dan Arifah, memandu jalannya acara ini. Oh ya, sahabat Surya. Kami telah mengundang bintang tamu yang luar biasa. Beliau merupakan siswa berprestasi alumni SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. di sini ada Kak Rahmadiani Safana. Halo Kak. Hai. Di sini juga ada Bang Daris Nur Hakim. Assalamualaikum Kak, Bang. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa Kakak dan Abangnya akhir-akhir ini? Kalau kakak sih karena kakak kelas 12 ya, jadi kakak persiapan buat ini studi lanjut sama ujian sekolah. Kalau abang karena lagi kuliah kan ya lagi sibuk banyak tugas terus lagi minggu-minggu UTS juga jadi lagi banyak ujian kuis gitu terus lagi seleksi masuk unit kegiatan mahasiswa juga. Oh iya. Abang kira-kira kuliahnya offline atau online, Bang? Sekarang karena masih pandemi gini masih online tapi kemungkinan semester 3 bisa offline. Iya. Kak Rahman nih alumni angkatan berapa, Kak? Dan Kalau kakak alumni 2017-2018. Iya. kalau sekarang sekolah di mana, Kak? Kalau kakak sekarang sekolah di SMA Taruna Nusantara di Magelang. Taruna, ya. Iya. Kira-kira mau lanjut kemana nih, Kak? Doain kakak mau lanjut ke salah satu universitas di Jogja, Universitas Gajah Mada. Amin. Minta Sukses doanya ya. ya. Iya. Kasih. Kalau Bang Daris alumni angkatan berapa? Kalau abang alumni tahun 2016 2017. Sekarang kuliah di mana Bang? Sekarang abang kuliah di ITB, Institut Teknologi Bandung. Oh ya, kita pernah lihat data prestasi Bang Daris dan Kak Rahma nih. Banyak sekali dari tingkat kota, provinsi, bahkan nasional. Apa sih yang bisa membuat Abang dan Kakak tuh berprestasi sampai saat ini? Sebenarnya dulu pas masuk SMP itu nggak pernah terpikirkan gitu mau ikut lomba. Kalau pas masuk sini dilihat ada banyak kesempatan yang diberikan oleh sekolah dan dan sekolah itu selalu mendukung anak didiknya. Jadi kalau misalnya ada lomba itu pasti ayo ikut aja cari pengalaman. Nah kalau kayak gitu dengan kita ini siswa ini tergerak sendiri gitu buat ikut lomba. Mau lomba apapun itu, mau ikut lomba semuanya dicoba. Nanti kita tuh tahu sendiri passion kita itu di mana. Nah habis nyoba itu dan udah ketemu passionnya, jangan lupa untuk ditekuni gitu. Ditekuni sampai benar-benar bisa gitu. Kalau dari abang dulu itu saya boleh cerita sedikit ya. Boleh, Bang. Dulu Silakan. itu dari SD kelas 3 awal mula titik balik saya kenal matematika. Jadi dulu itu saya kayak siswa-siswa yang lainnya nilai yang jelek biasanya kayak gitu kan. Nah terus di situ guru saya itu pernah nyuruh saya ngapalin perkalian gitu dari 1 sampai perkalian 10 kan. Nah di situ abang nggak hafal tuh, cuman perkalian 1 sama perkalian 10 doang. Yang lain nggak hafal, karena emang nggak suka ngapal kan. Nah terus jadi abang nih inisiatif nakal gitu, tanda tangan pakai
tanda tangan guru tapi nulis sendiri tanda tangan gurunya. Oh, pemalsuan ya dulu ya. Iya iya iya. Terus dikumpulin kan. Nah, guru tuh nyadar, ya pasti sadar sih. Terus dipanggil lah nih, dimarahin. Kenapa kayak gitu? Nah, terus jadi akhirnya dari situ saya sadar tuh, oh kalau kayak gini terus nggak bisa maju nih. Jadi saya belajar bener-bener. Terus akhirnya abang bisa ranking 1 di kelas 3. Nah, dari situ abang mulai sadar kalau ya penting lah pendidikan itu. Terus di kelas 4-nya abang kan matematika karena udah naik nih, diajakin guru ikut olimpiade matematika. Nah, di situ abang masih males tuh. Apaan sih ikut ginian gitu kan. Di kelas saya udah capek gitu ikut olimpiade lagi, soal susah kan. Jadi masih kabur-kaburan, disuruh pulang sore. Iya, abang pulang sore, tapi main gitu. Iya, Nggak masuk kelas. Iya. Nah, di situ ditanyain sama guru, masih mau lanjut apa enggak? Terus tanya orang tua kan, bagusnya gimana nih? Lanjut apa enggak ya? Terus disuruh lanjut aja, mana tahu emang passionnya di situ kan. Nah, di kelas 5 abang beneran ikut, serius ikut. Terus alhamdulillahnya di tahun itu abang bisa tembus ke nasional, ke ITS, lomba OMIT sama teman abang Nadif dulu. Nasional. Iya. Ya, keren. Mulai dari situlah. Terus di situ itu abang ikut les tuh 3 jam doang. Jadi lihat anak Jawa tuh gimana sih cara belajarnya. Ternyata mereka itu antusias banget belajar. Antusias. Kalau abang kan cuma 3 jam udah ngestak tuh. Aduh, udah males banget nih, apaan sih materi. Terus yang dia tuh pengen nambah. Wih, belum puas. Iya, Dia iya, belum iya, puas. iya. Aku belum ngerti, aku minta tambah gitu. Jadi orang tua yang udah jemput dibilang tunggu dulu, belum ngerti gitu. Jadi mereka itu hebat banget. Jadi aku mikir situ, oh kalau aku cuma kayak gitu di Pontianak gak bisa apa-apa nih kalau di nasional. Kan aku pengen ke ITB. Jadi mikir nih, oh bisa nggak ya kalau abang ke ITB? Kayaknya nggak bisa kalau gini doang. Akhirnya dari situlah abang termotivasi, bener-bener akhirnya bisa banyak dapat prestasi gitu. Ya, keren. Keren banget Kak. Boleh nggak Kak sebutkan lomba-lomba yang Kakak ikuti Kak Rama? Lomba-lomba ya. Kalau Iya. kakak tuh mulai lomba itu dari baru-baru awal SMP. Nah, kakak tuh bidang lombanya waktu itu bukan olimpiade kayak Bang Darius. Jadi kakak itu lombanya lebih ke arah public speaking. Jadi public speaking. Iya, jadi waktu itu ada lomba duta sanitasi. Nah, itu tuh kayak apa ya? Kayak ya lombanya tuh ada 2 bidang poster sama bidang karya tulis. Nah, kakak itu hobinya dulu emang gambar kan, jadi kakak lomba poster. Nah, selain kita buat poster, kita tuh juga harus menjelaskan gitu tentang isi posternya, terus harus tahu juga pengetahuan tentang lingkungan. Nah, mulai dari situ kakak lomba dan akhirnya kakak bisa sampai nasional dan kakak alhamdulillah dapat juara 2. Nah, selain itu kakak juga ada beberapa lomba debat bahasa Indonesia. Waktu itu kakak juga dapat juara 2. Terus kalau selain itu kakak juga sebenarnya ikut tim IPA juga ya, Olimpiade IPA. Tapi ya dulu kakak masih nyoba-nyoba aja. Jadi ya karena sekolah kan waktu itu nyuruh ya udah ikut aja gitu. Jadi ya udah kakak cuma ikut-ikut aja gitu kalau Olimpiade IPA-nya. Iya, nambah pengalaman ya Kak ya. Iya. Ya setidaknya kakak coba aja lah semuanya gitu. Kalau kakak prinsipnya mah kayak gitu, cari pengalaman gitu. Nah, kalau Bang Daris lombanya apa ya nih Bang? Oke, Bang kalau Daris lomba banyak. dimulai dari SD. Beberapa aja Bang, beberapa. Banyak sih, gak tahu gak gitu. Yang banyaknya tuh Saking aduh, apa pintarnya ya Bang, Jadi, disebutin apa yang harus aku selesai. sebutin? Jadi kalau di SD kan tadi OMIT, terus OSN itu kecamatan doang juara 3. Habis itu kota udah kalah. Terus di SMP mulai diawali nih lomba di di Untan gitu, hampir menang juara 4, hampir. Lagi loh. Emang lagi loh. Hampir. Terus dapet ke nasional juga lomba Ki Hajar di kelas 7 tuh. Terus udah kelas 7, terus kelas 8 tuh masa jayanya tuh. Banyak banget lomba. Nah, pertama yang keinget tuh ya OSN ke Palembang. Terus nasional Palembang, terus apa lagi ya? Di Untan tuh dapet juara enggak ya? Atau enggak ya? kayak belum dapet deh. Atau udah dapet. Kayaknya abang juara 2 gitu.
kelas 8. Juara 2 itu ada 2 lomba di satu sekali pagelaran gitu ya. Pergelaran lomba gitu. Terus apalagi ya? Ke nasional juga ke Tangerang di Surya University. Terus di kelas 9-nya juga dapat lomba di Untan doang karena udah kelas 3 kan, udah nggak bisa lanjut terus. Gitu. Kalau lomba yang paling berkesan untuk Kak Rahma apa Kak? Yang paling berkesan? Yang paling Kakak ingat lah. Berkesan Iya. itu ya lomba yang duta sanitasi itu, karena kakak tuh orangnya kayak nggak suka banget sama yang pelajaran olimpiade kayak Bang Daris gitu. Jadi kalau misalnya lomba duta sanitasi itu seru banget. Jadi kalian tuh kayak selain jadi kan lombanya bikin gambar gitu kan, bikin poster. Kakak kan emang dasarnya suka kan, terus kakak juga dasarnya suka ngomong gitu, jadi kayak jelasin presentasi. Terus kalau di sana tuh kegiatannya banyak banget. Jadi pas waktu di nasional itu seminggu kalian di karantina, kalian tuh juga lomba, tapi juga di sana tuh kayak diajakin buat ada apa sih, ada ngomong ke masyarakatnya gitu, kayak sosialisasi. Kayak kita diajarin, kita pergi ke tempat pengolahan sampah, terus kita juga ada sosialisasi ke masyarakat. Kayak kakak suka yang bidang-bidangnya kayak gitu lombanya. Nah itu berkesan, dan berkesannya juga ya proses yang kakak alami buat dapetin itu. Kayak kakak latihan gambarnya, latihan presentasinya, itu kayak ya nggak bakal kakak lupain gitu kan. Terus juga kakak akhirnya dapet juara 2 kan, ya wajar lah kakak nggak lupa gitu. Kalau Bang Daris nih, Yang berkesan itu Ki Hajar, karena sama kayak sanitasi juga. Jadi dia tuh lomba tapi tetap berkelompok gitu loh. Jadi kita dapat rasa kekeluargaannya juga, asik gitu, kayak lomba tapi kayak main. Ya nilainya itu mungkin dari tesnya aja, tapi tesnya itu kayak cuman berapa jam gitu. Sisanya itu kami bareng-bareng, kami have fun bareng. Jadi lebih dapet gitu feel ya. Terus kalau yang dibanggain ya OSN gitu. Nasional. Iya. Oh ya, karena Bang Daris dan Kak Rahma mendapat gelar siswa berprestasi nih. boleh dong kasih tahu gimana metode belajarnya. Kalau Kak Rama duluan gimana nih? Metode belajar. Sebentar, kakak tuh sebenarnya nggak terlalu ingat kakak dulu belajar gimana ya. Yang jelas kakak tuh orangnya emang suka belajar. Pada dasarnya kakak emang suka belajar. Jadi orang tua kakak tuh nggak pernah maksa kakak udah dari kelas 3 SD kayaknya. Nggak pernah maksa kakak buat belajar lagi. Jadi kakak itu punya kayaknya keinginan sendiri buat belajar. Terus kakak tuh kalau nggak belajar tuh kayak gelisah gitu sebenarnya. Oh, ada orang gitu ya. Ada orang gitu. Enggak, apalagi kakak mulai akhir-akhir ini kan ada persiapan banyak tuh. Jadi kakak kok nggak belajar tuh kayak, aduh aku belum belajar gitu. Iya. Itu kakak banyak yang bilang kakak nggak normal, kok kamu bisa kayak gitu sih. Teman kakak banyak yang bilang. Iya sih kayaknya Kak. Iya sih ya kayaknya. Kakak Enggak, serius kakak emang kakak bukan hobi belajar, tapi kakak ngerasa kalau misalnya kakak belum bisa sesuatu, kakak harus bisa gitu. Jadi kakak tuh orangnya suka netepin target gitu. Jadi kakak tuh, orang tua kakak nggak pernah maksa kakak, nuntut kakak sesuatu nggak pernah. Emang dari kakaknya sendiri kayak gitu kan. Iya, terus kalau belajar ya dengannya banyak kegiatan kayak gitu, harus pintar-pintar ini menyeimbangkan waktu, harus pintar ngatur waktu. Jadi yang pertama yang penting banget itu kalian harus kenal sama diri kalian sendiri. Jadi kalau kalian nggak kenal sama diri kalian sendiri, kalian nggak tahu kemampuan diri kalian. Kalian bagusnya di mana, kurangnya di mana. Nah itu bisa diimplementasikan juga buat pengaturan waktu. Jadi misalnya kayak kakak ngelakuin sesuatu nih, aduh kakak mampunya cuma segini, kakak belum ngerjain tugas yang lain. Jadi kayak ya udah aku ngerjain tugas dulu. Terus juga kalian harus nentuin prioritasnya, mana yang lebih penting, mana yang lebih mendesak kayak gitu. Nah itu kuncinya sebenarnya pengaturan waktunya sebenarnya. Nah kalian juga kalau misalnya belajar itu harus maksimalin. Jadi kalian pernah nggak sih belajar tapi kayak nggak ngerasa dapat apa-apa gitu? Itu kayak percuma. Kalau menurut kakak itu kayak percuma gitu, waktu kalian habis tapi ilmu juga nggak dapat. Jadi benar-benar walaupun belajar itu nggak harus sampai berjam-jam gitu, tapi bisa dikit tapi benar-benar ilmu kalian itu diserap gitu loh. Jadi kayak belajar tuh juga selain nggak harus lama tapi harus efektif gitu. Nah kunci kakak itu sih, yang pertama pengaturan waktu sama belajarnya harus efektif gitu. Oh, nah kan tadi kakak bilang nih kalau kakak nggak belajar kayak ada yang kurang gitu lah. Nah itu mungkin ada motivasi mungkin yang memotivasi kakak seperti itu. Motivasi
Apa ya? Oh iya, kakak ini. Jadi kakak sebenarnya dulu kelas 1 tuh kakak udah sekolah di Jawa. Jadi kakak SD-nya di Jogja. Kelas 1, kelas 2 kakak SD di Jogja. Terus karena ayah kakak itu ditugasin di Singkawang, akhirnya kelas 3 kakak pindah ke Singkawang. Nah, dari Jogja ke Singkawang, kakak ngerasain emang ada perbedaan lah kalau dari segi pendidikan kan ya. Kayak entah itu apa ya, pokoknya beda lah kayak gitu kan. Jadi kalau kayak gitu ya kakak ini peran besar orang tua juga sih. Jadi mama kakak juga bimbing kamu pokoknya harus nyamain sama anak-anak yang ada di Jawa gitu. Mungkin karena kakak udah pernah sekolah di Jawa ya. Jadi dari kecil kakak tuh emang udah pengen masuk ke UGM. Dari SD kayaknya. Jadi mama kakak tuh bilang, kalau kamu mau sekolah di UGM, kamu belajarnya harus lebih dari ini. Kamu harus lihat anak-anak yang ada di Jawa. Karena mereka semua tuh sainganmu gitu. Nah, karena udah ada keinginan gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian udah punya keinginan, kayak punya impian gitu. Nah, itu tuh bisa aja gitu. Buat capai impian itu kalian tuh harus gimana. Nah, karena kakak pengen masuk UGM ini, ya kakak belajarnya harus lebih daripada yang lain. Nah, kakak juga patokannya tuh ke teman-teman kakak yang ada di Jawa. Kan kakak sebelumnya memang SD di Jawa kan. Jadi kakak masih ada teman kan. Nah, kakak tuh ngeliat perkembangan mereka tuh sampai mana sih, gimana sih mereka belajarnya, ilmunya gimana, cara belajar mereka gimana. Nah, mungkin gara-gara dari situ kakak jadi termotivasi banget buat belajar gitu. Nah, jadi kuncinya tuh kalian emang harus punya sesuatu kayak impian yang benar-benar kalian pengen gapai gitu, biar ada motivasinya gitu. Kalau Bang Daris gimana? Metode belajar. Metode belajar kan beda-beda ya. Ya, betul, betul. Beda aja. Jadi metode abang ini lebih ke semampunya kalian aja gitu. Kalau kita belajar nih, misal abang belajar, terus udah jenuh, nah gak usah belajar lagi karena udah nggak efektif kan untuk belajar. Jadi kayak sama tadi kayak Rahma bilang, kalau udah gak efektif kan gak masuk, kayak gak keserap gitu materinya, kayak percuma gitu. Jadi mending kalian refreshing aja dulu, kalian gak usah paksain tetap belajar walaupun besok itu udah ujian kan. Misal kalian nih ngebut semalam maksain tidur malam untuk belajar gitu, ngapain, gak usah. Mending secukupnya aja, kalian bikin rangkuman aja, baca aja sekilas gitu, bikin rangkuman. Nah jadi kalau paginya itu kan fresh kan. Nah jadi paginya tuh kalian lihat aja rangkumannya. Nah terus untuk kan dari rumus-rumus, misalkan matematika ya, kan banyak tuh rumus-rumus tuh. Kamu bisa ini bikin kayak ya misal ringkasan rumus gitu kan, karena biasanya rumus dihafal-hafal kan. Nah kalau abang tuh beda. Jadi kalau abang tuh rumus tuh nggak perlu dihafal semua. Misal tahu rumus bidang datar, ada persegi, segitiga, trapesium, misal gitu kan. Abang hafal persegi aja, sisi kali sisi. Terus segitiga itu apa? Setengahnya persegi, berarti sisi kali sisi bagi 2. Trapesium itu apa? Persegi sama 2 segitiga, gitu kan. Tinggal dimain-mainin gitu aja, nggak perlu hafalin semua rumus. Bisa gitu ya. Jadi agak berat ya gitu. atmosfernya sekarang. Keren. Jadi abang kalau ngerjain tugas tuh juga kadang cerita gitu sama diri abang sendiri, ngomong nih jalan ceritanya gimana sih, jalan soalnya nih gimana sih. Jadi kayak gak jenuh kan, misalnya matematika ini apa dihitung terus, kayak aduh dihitung terus kan pasti jenuh kan, pasti pusing juga sendiri. Mending kalian kayak cerita aja sambil ngomong gitu sama diri kalian, biar kayak asik gitu loh. Iya. Ngomong sama soal. Jadi kayak jadi cerita. Misal kayak hitung data, misal rata-rata. Nah kamu punya data ini semuanya. Nah kalau datanya ini kan bisa kita tambah-tambah aja gitu kan. Ini cari mana yang ujungnya itu bisa 10 gitu. Misal kayak 22 sama 18 kan ujungnya 0 gitu kan. Cari gitu. Dapet, tinggal coret-coret gitu. Hitung berapa datanya misal ada 10, tinggal bagi 10 gitu. Asik-asik aja gitu coret-coret. Oh gini. Iya, akrab sama diri sendiri ya. Iya. Intinya apa-apa. make it easy buat semuanya gitu. Kalau mau bangun datar, bangun ruang bisa mau gini-gini juga nggak apa-apa. Kan nggak ganggu juga kalau ujian kan. Kamu bayangin sambil pakai tangan kayak bola gini gitu. Oh gini ya. Oh gitu.
bisa dibayangin aja biar lebih gampang. Kakak juga mau pesen tadi, kakak bilang ini kan harus belajar terus kan. Tapi jangan lupa refreshing ya, nanti Iya. stres. Nggak, kakak juga ini kok, kakak juga nonton drakor. Kayak kakak SMP hobi nonton drakor. Kakak pernah nggak belajar kayak belajar dikit aja terus ya karena kakak udah stres ya udah nonton drakor aja gitu. Refreshing. Iya, pokoknya jangan lupa buat refreshing, jangan maksa diri kalian sendiri. Makanya kakak bilang tadi harus kenal diri sendiri, jangan dipaksain nanti stres Bener, gitu. bener. Bener kan? Ya, karena kalau udah stres udah gak efektif. Daripada ngeblank hilang semuanya, Daripada pusing, habis. jangan. Kalian harus refreshing, jangan stres. Bener. Oke. Apa sih tantangan terberat abang dan kakak selama menjadi siswa berprestasi? Misalnya nih kayak dalam proses belajarnya mungkin atau ya lainnya. Oh, mulai dari Siapa nih? Abang Bang Oke, Daris. dari Bang Rahma. Daris. Jadi Ya. sama kayak Rahma, ya, tadi kan katanya ada lomba ikut-ikut aja gitu kan. Jadi di SMP itu abang juga gitu. Ada lomba IPA kayak kimia, biologi, fisika, matematika itu abang semua ikut. Abang ikut aja padahal abang tahu kapasitas abang. Cuman bisa di MTK. Maksudnya nggak bukan yang lain nggak bisa, cuman nggak sehebat yang lain gitu kan, masih kalah. Tapi abang ikut aja pendidikannya, abang ambil ilmunya. Kalau emang belum rezekinya di situ ya udah nggak apa-apa. Yang penting abang tahu passion abang emang di matematika. Terus selain mata pelajaran juga abang juga ikut yang olahraga gitu. Jadi diimbangin juga karena olahraga itu kan juga ada logikanya gitu. Misal kayak catur kan itu main logika juga. Itu kan bisa ngelatih pola pikir abang untuk ke matematikanya. Jadi nggak melulu matematika itu udah rumus gitu harus jadi pakai itu, nggak bisa. Jadi abang mikirnya itu pola pikir abang tuh beda untuk matematika. Jadi abang kadang bikin cara sendiri gitu loh. Jadi guru itu kadang lihat ini cara apa tapi kok benar gitu. Jadi abang kadang bikin sendiri gitu loh. Kayak bisa kok kayak gini biar ya sesuka hati aja, happy aja gitu, dibawa senang. Jadi nggak apa ya di SMP ini ikut-ikut aja lah lomba, apa-apa, cari jati diri. Kalau kalah juga nggak apa-apa. Nggak ada yang marahin kan? Ya nggak ada, ikut-ikut aja. Oh, tantangan terberatnya ya salah jawab. Jadi Nggak kan apa-apa. Berpanjang durasi. Iya kan karena banyak lomba tuh kayak ikut ini mapet awalnya pelajaran, dulu. olahraga gitu kan banyak tuh. Jadi banyak keluar kelas. Nah, itu tantangan terberat saya kan. Jadi abang ketinggalan banyak materi, PR kada numpuk kan ketinggalan tuh kan ada dispensasi apa untuk belajar lebih fokus agar nantinya di lomba itu bisa lebih mateng gitu biar bisa menang kan. Nah, jadi karena ketinggalan materi itu abang harus ekstra kan di kelas. Nah, itu tantangan terberatnya sih. Jadi kita harus ini untungnya Muhammadiyah ini di SMP Muhammadiyah ini gurunya tuh toleransi gitu loh, apa ngerti gitu. Kalau kita tuh ada lomba, ada apa, jadi kadang PR tuh dikasih tambahan waktu gitu, waktu untuk kerjain. Ya gitu sih. Kalau Kak Rama gimana Kak? Apa ya, tantangannya sama kok, masalah suka bolos kelas kan gara-gara pembinaan. Ya. Paling ya itu harus ngejar pelajaran lebih ini sih, dan untungnya punya banyak ada teman-teman kakak yang selalu ngasih tahu tugasnya ini loh, atau misalnya nggak tahu gini loh dijelasin lagi gitu. Untungnya kakak punya banyak temen lah gitu kan. Terus kalau cara ngatasinnya sebenarnya enggak sih, kakak nggak pernah ngerasa sulit banget, itu enggak. Yang penting tuh happy aja gitu. Kalian kalau seneng ngelakuinnya, mau segimanapun itu tantangannya ataupun hambatannya tuh pasti bakal lewat aja gitu. Pokoknya jangan jadiin beban gitu, intinya kayak gitu. Iya karena kan kita keluar pembinaan juga dapat ilmu gitu. Iya. Jadi ketimpa ketutup. Kadang seneng juga biasanya kalau ada nakal-nakal dikit, Iya. bolos nggak belajar, tidur gitu kan. Main-main aja. Jangan dilakukan, ditiru jadi. Nggak boleh. Oh ya, kalau pembinaan Kak Rahma ini gimana? Kalau Bang Daris kan ya jelaskan lah mungkin karena Olimpiade Matematika tuh mengerikan soal. Kalau kakak kan kayak debat itu gimana Kak pembinaannya Kak? Kalau debat ya, kalau Iya. khusus debat tuh sebenarnya ngelatih diri kita tuh buat cari
pencari argumen. Jadi kalian pernah lihat lomba debat nggak? Pernah. Nah, Sering. itu tuh kayak kalian harus misalnya dapat mosi ini, terus nanti kalian terserah mau jadi oposisi atau jadi ini kan. Nah, kalian tuh harus cari alasan yang bisa mendukung peran kalian sebagai oposisi gitu misal. Nah, itu tantangannya sebenarnya di situ. Nah, biar kalian bisa nemuin alasannya, bisa banyak alasan yang logis, itu sebenarnya kalian harus banyak baca. Kalau debat, kalau menurut kakak tuh kalian tuh harus banyak baca. Kalian harus banyak literasi, baca-baca berita yang lagi ada sekarang. Apalagi kalau misalnya lomba debatnya udah ada temanya, nah kalian baca-baca tuh misalnya berita-berita yang berkaitan dengan tema itu. Nanti siapa tahu ditanyain gitu kan. Nah, kalau debat sih sebenarnya latihannya itu sih. Terus kalau kakak, kalau lomba presentasi ya kakak latihan presentasi ya, kakak kayak suka ngomong di depan kaca, di depan iya gitu. Di depan kaca, terus kadang suruh dengerin mama, papa, mah dengerin dong presentasiku apa yang kurang gitu. Kayak kakak ya latihan ngomong di depan lah, karena kan nggak semua orang bisa ngomong dengan lancar, karena kakak aja sering masih gugup kalau ngomong di depan gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomong di depan kelas, kalau lagi pelajaran itu juga bantu kakak banget buat belajar presentasi itu. Jadi karena kakak lombanya gitu, jadi ya gitu latihannya gitu. Kalau poster kan, kalau kakak kan suka gambar juga, nah ya kakak ya latihan gambar ya, suka gambar, suka ngewarnai, lihat-lihat referensi juga di YouTube. Kakak juga ada guru les juga yang ngajarin gitu. Lebih ke hobi. Iya, kakak lombanya lebih ke hobi gitu. Oh ya, gimana sih Kak tips belajar biar gak males? Karena kan kita lagi daring nih ya, kan lagi tengah pandemi, jadi otomatis daring gitu ya. Kan banyak yang mager lah kan bahasa kita tuh kan, mager. Nah. Jadi gimana tuh Kak cara mengatasi hal tersebut? Bang Dars dulu lah. Oke, kan daring nih, online. Kita di rumah aja. Terus belajar, masa di rumah belajar terus gitu kan dari pagi sampai sore, ya pasti jenuh kan. Jadi apalagi kalau ada tugas malam pasti juga belajar. Jadi kalau kamu udah jenuh, udah refreshing gitu. Jadi udah tinggalin aja dulu, nggak apa-apa kok. Tapi kalau kamu belum paham materinya, kamu nggak usah maksain diri. Ini apa ya? Kamu nggak usah maksain diri nyari sendiri gitu loh. Itu kan bakal buang waktu juga tuh. Kalau kita nyari misal nyari solusi dari suatu soal kan, misalnya tugas nih lama gitu kan, nyari solusinya kan lama. Misal kayak gitu, kalian coba aja tanya ke teman, tapi jangan minta jawabannya. Maksudnya jangan minta solusi dari teman itu, tapi minta pola berpikirnya. Gitu. Gimana sih cara ngerjain ini? Misal ya tadi yang gampang data deh, cari rata-rata. Gimana sih cara nyari data? Nyari rata-rata. Oh, kita bingung nih, gimana ya? Nanya, gimana cara ngerjain yang ini? Bagi jawaban dong, biasanya gitu kan. Nah, temennya tuh harusnya tuh bilangnya gini. Oh, itu kamu tinggal tambah terus kamu bagi sama totalnya. Gitu. Jadi nggak dikasih mentahan gitu, kamu tinggal salin, itu nggak usah. Karena kalau kamu nyalin gitu, itu kayak nggak berguna sih untuk kamu. Kayak kamu tuh nggak dapet ininya, nggak dapet ilmunya. Jadi kamu cuma dapet nilai doang. Karena sekolah yang penting itu kan ilmunya. Nah, jadi kamu tuh kalau bisa nanya cara pola berpikirnya. Kalaupun dikasih jawabannya, kamu jangan salin. Kamu baca dulu, ini maksudnya apa ya? Kamu pahamin. Kamu berimajinasi kalau kamu kumpulin itu, guru kamu bertanya kepada kamu, ini apa maksudnya? Kamu bisa jawab apa enggak? Kalau kamu nggak bisa jawab, kamu cari tahu lagi. Kamu tanya lagi, ini maksudnya apa? Jadi kamu dapat gitu ilmunya. Jadi soal-soal yang lain kamu bisa solve sendiri. Itu sih. Jadi kalau udah misal udah jenuh banget, ini nggak selesai, capek, malas kerjain tugas, kamu coba aja tanya teman, nggak apa-apa kok. Guru juga nggak bakal larang kalau kamu paham juga. Walau nggak nyalin sih, maksudnya dengan cara kamu sendiri. Ya kalau kamu nanya jawaban nggak masalah, tapi kamu harus tahu ilmunya gitu. Kalau Kak Rama gimana Kak cara mengatasi hal tersebut? Kalau males ya, kakak juga golongan males. Karena apalagi kakak itu kan emang sekolahnya asrama. Nah, tiba-tiba keluar asrama, dipulangin, dapat HP sepuasnya kan itu wah enak banget kan. Apalagi dulu kakak di asrama kan HP-nya dibatasin, cuma bisa hari Minggu aja gitu kan. Nah,
kakak lumayan agak lama cara ngatasin malesnya itu. Nah, kakak baru nemu caranya. Yang pertama tuh kalian tuh harus bangun pagi. Kakak juga masih agak nggak sering ini ya. Iya, bangun pagi. Harus bangun pagi dan kalian tuh harus kayak bener-bener kayak mau berangkat sekolah. Jadi kalian harus mandi, kalau menurut kakak. Mungkin ada bagi kalian tuh ada yang males. Susah kalau ada. Mungkin kalian pasti males mandi Iya, kan. Nah, tapi kalau mandi pagi itu kalian tuh jadi seger gitu buat ngikutin entah itu Zoom atau apa pelajaran yang dari sekolah itu. Jadi kalian tuh benar-benar harus memposisikan diri kalian itu kayak benar-benar sekolah gitu. Walaupun itu di rumah. Jadi bangun pagi, sholat, kalian mandi. Nah, habis mandi, nah kakak itu sekolahnya tuh kakak Zoom-nya dari jam 7 sampai jam 12. Jadi ada 4 pelajaran, istirahatnya cuma 15 menit. Kakak tuh Zoom full, selalu ada setiap hari, tugas selalu ada, ulangan ada. Nah, itu tuh kalian pokoknya jangan sampai keganggu sama HP. Kalian bisa aja kan main apa lagi Zoom terus HP-an gitu kan, sering kan ya, sering kan kayak gitu. Nah, kalau menurut kakak juga pernah kayak gitu, tapi kakak habis tuh ngerasa kayak ulangan, aduh ini apa ya kemarin ya, kayaknya udah dijelasin tapi kakak kan nggak dengerin karena kakak main HP. Nah, kakaknya itu HP-nya kalau bisa dijauhin dulu. Jadi kayak harus harus bisa, pokoknya harus bisa ngontrol HP itu karena kakak ngerasa HP bener-bener yang mengganggu kakak, pengganggu paling besar kalau kakak itu HP kakak. Jadi kakak singkirin dulu, fokusin dulu ke pelajaran. Jadi kalian kalau misalnya nggak mau belajar lagi setelahnya, kalian tuh bener-bener harus fokus ke apa yang guru jelaskan gitu. Kalau misalnya pun kan di pandemi kakak juga lebih susah paham kan. Kalian merasa lebih susah paham pas pandemi kan? Iya pasti. Iya kan. Pasti. Nah, kalau misalnya kayak gitu ya kalian bisa cari banyak referensi pembelajaran yang lain kan. Sekarang juga banyak kan di video di YouTube gitu. Kalian bisa ulang-ulang kayak gitu karena sekarang kan internet itu banyak banget kan referensinya, pokoknya dipakai. Jangan cuma buat nyari jawaban atau buat main game atau sosial media gitu kan. Kalian juga harus nyari karena video pembelajaran itu banyak gitu. Nah, kalau untuk soal jawaban itu udah dibilangin Bang Daris lah ya tadi ya. Pasti kita semua pasti pernah nyari entah itu jawaban ulangan, cari di internet kan pasti pernah kan? Pernah. Nah, intinya tuh kakak juga pernah. Kakak nggak bilang kakak nggak pernah. Kakak pernah. Tapi setelah itu kakak ngerasa, aduh, kok bahasa kasarnya kok kakak mau aja ya kayak gimana ya? Yang pinter tuh Google-nya bukan kakak gitu. Ya, betul. Yang pinter tuh Google bukan kakak. Nah, kalian ya kuncinya kayak Bang Daris tadi, kalian tuh juga harus paham. Itu tugas. Kalian kalau misalnya dikasih teman, kakak juga sering dikasih teman, tapi kalian tuh jangan lupa, kalian tuh jangan mentah-mentah nyontek itu semua punya temannya tuh jangan. Kalian benar-benar harus pahami juga gitu, harus belajar. Pokoknya harus ada keinginan aku juga harus belajar gitu, harus ada dapat ilmunya gitu. Itu sih. Kalau biar nggak malas lagi juga kalian juga jangan lupa olahraga di rumah gitu. Kakak juga malas sih tapi kakak usaha buat olahraga juga kadang gitu. Udah. Baik Sahabat Surya, sebelum lanjut berbincang dengan Bang Daris dan Kak Rama, saya mau mengingatkan Sahabat Surya untuk terus update informasi terkini tentang SMP Muhammadiyah 1 Pontianak di laman website smpm1ptk.com. Nah, kita lanjut ngobrol nih Kak, Bang. Siapa sih yang paling mensupport atau berperan penting sampai kakak bisa berprestasi saat ini? Kalau Kak Rama duluan gimana? Kalau kakak jelas orang tua kakak ya. Walaupun mereka nggak pernah nonton kakak apapun itu, tapi mereka selalu support apa yang kakak lakuin. Kakak bersyukur punya orang tua yang selalu support kakak gitu. Jadi kalau misalnya kakak lomba apa, mereka selalu support. Misalnya kakak butuh guru, mereka nyariin. Atau kakak butuh apapun itu, mereka selalu support gitu. Nah, kakak ngerasa mungkin nggak semua orang bisa dapat support kayak orang tua kakak gitu kan. Makanya kakak ya orang tua pokoknya perannya sangat besar lah gitu. Selain itu juga guru-guru kakak ya semuanya, guru-guru apalagi guru-guru di SMP Muhammadiyah ini selalu support. Dari kalau misalnya lomba-lomba tuh mereka pasti selalu nyediain entah itu guru pembinaan, guru pembinaan ya. Ya kalau selain itu ya udah sih itu aja paling ya. Sama teman-teman kakak yang jelas mereka ya selalu support gitu. Walaupun ya kayak di kelas tuh kayak ya support ya itu support. Ya udah intinya itu orang tua, guru dan teman. Nah, sekarang
satu kalimat untuk orang tua kakak yang ingin kakak sampaikan. Nggak, silahkan. Nggak Kalau sampaikan. satu kalimat kurang lah. Waduh. Nggak apa-apa, yang mendeskripsikan aja, yang mendeskripsikan semuanya. Iya. Satu paragraf. Satu paragraf mungkin kurang kali ya. Iya kan jasanya besar. Iya. Satu kalimat kan Setuju. kurang gitu. Yang mendeskripsikan yang paling gimana ya, berkesan lah. Pokoknya yang paling kakak ingat selalu lah. Ya. Nggak boleh ada titiknya kan. Iya. Nyambung aja panjang kalimatnya. Komain aja. Komain aja semua koma. Ngomong. Apa ya? Apa ya? Katanya panjang. Buat oh iya. Pokoknya buat mama sama papa sama bentar agak sedih ya. Yes. Agak Aku backsound sedih nih, backsound sedih. Buat mama papa pokoknya terima kasih buat semua dukungan yang udah diberikan buat Rahma sampai Rahma jadi seperti ini. Pokoknya Rahma juga sedang berproses sekarang. Pokoknya makasih atas semua dukungannya dan selalu doain Rahma ya gitu. Kalau misalnya buat ini pertama buat orang tua kan ada 3 kakak. Berarti satu kalimat kan? Oke. Gitu. Boleh. Terus yang kedua buat guru-guru yang Rahma yang ada di SMP Muhammadiyah, pokoknya terima kasih atas semua ilmu dan juga pengajaran yang telah diberikan pada Rahma. Mungkin Rahma dulu emang agak nakal, mohon maaf ya Bu. Itu pokoknya Rahma mohon maaf buat semuanya. Kalau misalnya Rahma ada salah kata atau perbuatan gitu, Rahma makasih buat semuanya lah. Terus sama teman-teman Rahma, sekarang kan juga nggak semuanya ada di Pontianak, teman kakak ada yang di Malang. Pokoknya Rahma kangen, cepet ketemu, semoga cepet reuni gitu. Makasih gitu buat semuanya. Oke, udah. Kalau Bang Daris Bang, siapa yang paling support? Mirip sih sama Rama ya, orang tua, guru, teman gitu. Jadi kalau orang tua kan ya alhamdulillahnya abang punya orang tua yang support gitu, keluarga juga support. Jadi ikut lomba apa aja didukung, didukung gitulah. Nggak dilarang-larang gitu, kayak disemangatin biar bisa menang gitu. Terus untuk guru-guru dari SMP Muhammadiyah, SD Muhammadiyah. Nah, yang terutama itu yang pas di SD Muhammadiyah itu ya, yang tadi yang titik balik saya itu. Titik balik abang. Dia makasih banget udah marahin abang. Marahin Daris dulu. Jadi karena itu Daris bisa sadar bahwa kalau mau dapat nilai itu nggak mesti curang. Bisa kok, bisa misal nggak usah ngapal ya, jadi carilah cara lain gitu loh. Jadi sampai sekarang jujur saya nggak bisa perkalian itu belum hafal, jadi bisa pakai perkalian 1, 5 sampai 10, jadi yang lain tinggal nambahin gitu. Jadi terima kasih dulu udah marahin, jadi saya bisa punya pola pikir tersendiri untuk ngapalin perkalian itu. Dulu itu namanya Bu Urai, makasih Bu Urai. Terus untuk di guru-guru SMP, guru-guru SD dulu yang udah ngajar, makasih banget udah ngajarin sampai akhirnya saya bisa sampai seperti ini. Terus guru-guru pembinaan yang bisa meluangin waktu yang seharusnya pulang jam 3, yang seharusnya pulang jam 3 jadi pulang jam 5 untuk ngajar doang gitu loh, untuk ngajar anak muridnya bisa meluangin waktu lebih gitu. Terima kasih dari Daris untuk kalian semua udah ngajarin, sama guru-guru SMA juga kan udah ngeluangin waktu lebih untuk ngajar gitu loh. Terus untuk teman-teman makasih udah mau support. Walaupun kalian itu kadang, walaupun ada sih yang bilang ngapain sih ngikut lomba-lomba, padahal kan sebenarnya emang bukan di situ, ngapain ngikut, bukan bidangnya itu di situ, ngapain ikut. Sebenarnya itu juga support dari kalian, itu kalian itu kayak ngebakar semangat saya gitu. Jadi makasih ya. Keren. Nah ini pesan terakhir nih ya.
abang sama kakaknya ada pesan untuk sahabat Surya yang sedang menonton podcast hari ini? Untuk sahabat Surya, pesan. Iya. Oke. Pesan untuk sahabat Surya. Untuk kalian sekarang yang masih sekolah, yang masih SMP, jangan takut mencari jati diri kalian. Kalau ada lomba, ikutin aja semuanya. Mau itu pelajaran, olahraga, seni, apa tadi, misal bukan presentasi, apa ya, debat gitu. Ikutin aja semuanya kayak podcast gini kan. Ini kan udah ada mencari jati diri. Nah, itu kalian cari dulu sekarang, ikutin aja semuanya sampai nanti kalian itu tahu jati diri kalian, kalian itu jagonya di bidang apa. Kalau kalian udah tahu, nanti di SMA-nya kalian asah lagi. Jadi nggak stop sampai di SMP aja. Kan SMA itu rada apa ya, udah mulai kenal cinta-cinta gitu. Kamu jangan nggak stop gara-gara itu, gara-gara banyak main. Udah kenal main kan, katanya SMA masa yang paling indah katanya. Jangan banyak main, Pengalaman kamu pribadi asah. kayaknya. Waduh. Kamu asal lagi gitu. Jadi jangan stop di SMP gitu sih menurut aku. Kalau ke arah mah? Kalau Karama pesannya pertama ya itu, kalian tuh harus kenal diri kalian sendiri yang pertama. Karena kalau kalian kenal diri sendiri, kalian kalian bisa tahu kelemahan dan kekurangan kalian. Pokoknya ya bisa, ya kalian harus ya gitu lah pokoknya. Iya. Paham enggak? Jangan Ngelawan grogi, diri Kak. santai. sendiri. Terus yang kedua yaitu sama kayak Bang Darius, kalian pokoknya jangan pernah berhenti untuk belajar. Kalian pokoknya harus belajar terus, jangan dibatasin. Kalian tuh jangan batasin diri kalian. Misalnya aku udah olimpiade ini, aku nggak mau nyoba yang lain, nggak mau. Nah, jangan kayak gitu. Dan kalian pokoknya harus terus nemuin nyoba aja semua. Pengalaman itu pokoknya ada yang bilang pengalaman itu sesuatu yang berharga gitu kan. Iya, Itu iya, emang iya. bener, kalian bakal ada yang diceritain lah, entah nanti ke kalian, ke anak kalian atau ke siapa kok senyum gitu. Enggak, buat ke teman-teman kalian yang tayang di Iya, SMA iya, atau iya. di yang lain. Aku pernah ini loh, lomba ini loh. Nah, kalian dari pengalaman itu kan pasti ada pelajaran-pelajaran pentingnya itu. Kalian pasti kalian selain itu kalian juga pasti dapat teman kan. Nah, teman itu relasi itu penting nanti buat kalian, entah itu gimana pun dan kapanpun itu pasti kita perlu itu gitu. Terus selain itu pesannya pokoknya jangan males, lagi pandemi jangan males buat belajar ya. Karena bener-bener ngaruh banget. Kalian kalau misalnya pandemi ini keadaannya kok gini terus kan bisa gimana ya, kok kalian males terus padahal kalian bentar lagi mau kelas 9 kan. Nah, kalian mau ujian gimana gitu kan. Nanti kalian misalnya nih kalau merasa aman sekarang, nggak diawasin sama guru, nanti di SMA-nya kalian yang keteteran gitu. Karena di SMA tuh menurut kakak SMP-nya tuh harus kuat dasarnya gitu. Nah, kalian juga perjalanan kalian tuh masih panjang. SMP itu belum kayak masih awalnya gitu. Nanti SMA, kuliah, kerja itu masih banyak ininya. Pokoknya kalian jangan pernah berhenti belajar lah, itu intinya gitu. Mau nambahin juga, Boleh, Bang. kalau selama kegiatan yang kalian lakukan itu positif, kalau ada yang ngomongin pakai hal negatif, misal yang bisa menjatuhkan mental kalian, nah itu jangan didengerin. Iri itu orang. Dengerin, Iya, bener. Iri itu. dengerin boleh untuk motivasi kalian untuk lebih baik gitu. Jangan jatuh karena omongan orang lain, karena bisa jadi orang itu di bawah kita. Iya, bener. Kalian pede aja, kalian tuh ini yang bener menurut aku harus terus aja. Kalian jadi ini tuh buat semangat ya. Lihat aja, aku pasti bisa buktiin ke mereka kalau aku tuh bisa. Jadi pembalasan kalau sama prestasi tuh Keren banget. Keren tuh, daripada keren. jahat dibalas jahat kan nggak Iya, baik. Iya. Boleh. Jahat dibalas sama prestasi, wah langsung diam itu dia. Iya. Nah, itu dia tips dan metode belajar dari Bang Daris dan Kak Rama. Semoga yang disampaikan oleh Bang Daris dan Kak Rama hari ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Amin. Amin. Akhirnya saya Falihol Syahrani dan rekan saya Arifah Zevika. pamit undur diri. Nah, karena tadi pembukaan saya awal dengan pantun,
Saya ada pantun juga nih untuk penutupan nih. Penasaran gak nih? Penasaran ya? dong. Asik. Pulau muda, pulau bertua. Cakep. Dusunnya elok, berpohon rimbun. Cakep. Kalau ada Mada yang salah, mohon dimaaf, diberi ampun. Terima kasih untuk sahabat Surya yang sudah menyaksikan podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube SMP Muhammadiyah 1 Pontianak agar kalian tidak ketinggalan episode menarik dan update terbaru dari kami. Follow juga kami di Facebook dan Instagram @Muhammadiyah 1 Pontianak. Podcast Surya Menyapa terus berkreasi. Nah, karena tadi Vali ada pantun, boleh dong kami nak pantun Wih, gak? keren. Boleh, silakan. Sungguh manis sih buah pepaya. Cakep. Buat es buah pakai gula batu. Cakep. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Daris dan Kak Rahman sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast hari ini. Ya, terima kasih. Makin keren SMP nih. Aduh. Ya memang Kak.